Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di hari Selasa ini ya, yang merupakan hari ke-15 kalau nggak salah ya, di bulan Ramadan. Kita bertemu di dalam pelajaran akhlak ya. Kita insya Allah akan melesat ya, melesat untuk menyelesaikan bab tentang hasad ya gitu. Sebelumnya juga tentunya turut berduka cita juga kepada saudara kita yang berada di Jawa Timur, di Tuban ya, yang dimana terjadinya gempa di sana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan juga terhadap yang meninggal, semoga Allah menerima iman dan Islamnya. Dan juga kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, semoga Allah segera menyembuhkannya. Termasuk juga yang terdekat, kita doakan ya, agar Allah segera memberikan kesembuhan pada sahabat-sahabat kita ya. Ikhwatu fillah, ini agak dingin ya karena posisi di luar, dan juga ikhwatu fillah, ini mendekati maghrib ya gitu. Kalau kemarin agak hangat ya gitu. Tadi turun hujan ya siang ya. Tentunya alhamdulillah yang di sini juga tidak surut ya semangatnya, apalagi dalam pertengahan Ramadan ya. Insyaallah mendekati akhirnya harus lebih semangat lagi ya. Hari ini menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun la zimatun li ummati. Ada 3 urusan yang lazim pada umatku, yakni at-tiyaratu wal hasadu wasu'un lon. Tiarah, percaya pada kesialan, hasad dan buruk sangka. Qila ma yunhibunna ya Rasulullah. Ada yang bertanya, apa yang dapat menghilangkan 3 urusan tersebut ya Rasulullah? Qala ida hasatta fastaghfirillah wa ida zonanta fala yuhakkik atau fala tuhakkik wa ida tatoyyarta fa'amdi, atau bisa disatukan ya, famdi ya, boleh bacanya, boleh kayak gitu ya. Tadi menghilangkan 3 urusan itu ya, yaitu ketika hasad maka beristighfarlah. Bila engkau hasad, beristighfarlah kepada Allah. Bila engkau berburuk sangka, maka janganlah menekan. Dan bila engkau tatayur, maka berlalulah, jangan dihiraukan. Riwayat Tabrani dari Haritsah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu, dan padanya ada Ismail bin Qais al-Ansari. Kata Ad-Darqutni,
Bukhari dan juga Abu Hatim mungkarul hadis, ya, hadisnya mungkar, ya. Jadi ini hadisnya munkar, ya, gitu. Tapi kalau kita melihat hikmahnya ikhwatu fillah, maka kita bisa ambil di antaranya bagaimana lazim itu, ya, lazim itu ya sudah kebiasaan, ya, dan kebiasaan itu ya sudah lazim, ya, gitu. Artinya kebiasaan yang dilazimkan, kalau kebiasaan ini tidak dijalankan, nah itu, ya, gitu. Nah, itu seolah-olah gak sah, gitulah, gitu, ya, seolah tidak baik, gitulah, gitu, kalau tidak dilazimkan, ya, kebiasaan ini. Itu, ya. Yang pertama at-tiaroh, ya, percaya pada sialan, ya, gitu, pada tanggal ini, pada hari ini, ya, sial, gitu, ya, gitu. Kalau lahir pada hari ini sial, gitu, ya, gitu. Nah itu, ya, nah itu, ya, termasuk urusan atau kebiasaan yang lazim, ya, yang buruk tuh, ya. Yang kedua hasad, ya, gitu, udah tahu lah hasad, ya, dan buruk sangka, ya. Yang ketiga, apa yang bisa menghilangkan ketiga itu? Yang pertama, kalau hasad kita beristighfar, ya, itu ada rasa gak enak tuh, ya, kepada saudara kita, rasa jemendut lah, gitu, ya. Rasa jemendut atau rasa tengenah lah, gitu lah, gitu, rasa yang melihat saudara kita mendapatkan nikmat, ya, kita seolah-olah aduh, rasa aduh, menangis sendiri lah, gitu, gitunya, Masya Allah, gitu, ya. Saudara kita mendapatkan nikmat, bukan sama-sama bahagia, ya, bukan. Nah, kalau ada hasad beristighfar, ya, kita. Nah itu, ucapkan astagfirullah, gitu, ya. Ya. Kalau berburuk sangka maka tong digugu lah, gitu, ya. Bahasanya tong digugu, gitu, ya. Jangan menekan, ya, gitu. Ini kenapa saudara kita nggak hadir, gitu, ya, gitu. Jangan sampai ada buruk sangka gimana lah, gitu. Ya mungkin perlu ada, ya, kalau dia menginfokan sakit, gitu, ya, atau mungkin ada kendala yang lain atau ada uzur yang memang kita tidak ketahui, gitu, ya, gitu. Nah itu, jadi kita berbaik sangka, ya, kepada saudara kita, gitu, ya. Kenapa misalnya nggak ada laporan, gitu, ya, terhadap kita, ya mungkin belum bisa melaporkan, ya mungkin sibuk, gitu, ya, atau memang ada keperluan yang lain, gitu, ya. Ya jadi berbaik sangka, gitu, ya, kita mencari uzur buat saudara kita, gitu, ya. Nah itu, ketika saudara kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, ya kita berbaik sangka saja, gitu, ya, gitu. Nah itu, ya, itu, ya, kenapa nggak pulang-pulang, ya berbaik sangka, gitu. Nggak pulang-pulang, berbaik sangka beratnya, Pak. Itu mah ya biasanya terjadi pada wanita temannya. Nah, nggak pulang-pulang, Pak, tunggu-tunggu, ya, nggak pulang-pulang. Nah, pulang telat, berbaik sangka, we, gitu. Kalau nggak minta laporannya ada apa, gitu. Nah gitu, ya, gitu, berbaik sangka, gitu, ya. Jadi menasihati wanita nih, ya, gitu, ya, tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, ya, itu, ya, gitu, berbaik sangka saja, gitu, ya, gitu, gitu. Kalau sudah pulang, alhamdulillah disambut dengan baik, sambut dengan kehangatan, gitu, ya, gitu. Nah itu, ya, nih buat para wanita, khususnya para istrinya, gitu, sambut dengan kehangatan, gitu, ya, gitu. Nah gitu, ya, gitu, ya kan didengarin, ya, di Facebook, ya, gitu. Nah gitu, disambut dengan kehangatan. Ini mah gara-gara telat dia mundur, gitu, ya.
langsung jemedut kumaha gitunya, ada muka yang masam lah gitulah gitu ya. Nah, jangan tuh ya, baik sangka lah gitu ya gitu. Jadi jangan terlalu diguguk, tong diguguk tanya, oh si mah kieu saur setan teh lah, si mah kieu lah, si mah bisi gitu nya, bisi bermalam-malam dengan perempuan yang lain. Aduh, bisa kitunya setannya nya, aduh masyaallah. Bisa kitunya. Bisa anda setan mah ya ada pandai gitulah. Ya survival kauli guru rote ya gitulah gitunya. Pandai setan mah Pak. Ya Bu, pandai gitu setan mah. Ya itu. Jadi jangan ditekan tong digugu lah gitu. Prasangka buruk malahnya gitu. Terus satayur, maka berlalulah ya kita, jangan sampai suatu yang dianggap sial jangan dihiraukan lah gitu ya, abaikan saja gitu ya gitu. Satu lagi ini ada perkataan Abdullah bin Al-Mu'taz rahimahullah, bersabarlah atas tipu daya orang yang hasad, karena sesungguhnya kesabaranmu akan mematikannya, maka api akan memakan sebagiannya jika tidak ada yang dapat dimakannya gitu ya. Jadi hasad itu termasuk penyakit hati yang berat dan tidak bisa diobati penyakit-penyakit itu kecuali dengan ilmu dan amal gitu ya. Ilmu yang bermanfaat untuk mengobati penyakit hasad apa? Yaitu tahu dengan benar-benar bahwa hasad itu berbahaya terhadap kita, baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Dan sesungguhnya hasad itu tidak berbahaya. Jadi hasad seseorang itu tidak berbahaya kepada orang yang dihasudi ya, tidak akan berbahaya. Baik dunia maupun agama tidak akan berbahaya. Tapi justru bermanfaat pada orang yang dihasudi ya gitu. Ya. Pada orang yang dihasudi itu bermanfaat baik dunianya maupun agamanya gitu. Saya cepat mungkin ya. Mau buka ternyata ya, sudah 17.46 ya. Sedikit lagi nih ya. Dan amal yang bermanfaat padanya adalah dengan mengekang hasad tersebut. Maka setiap ditetapkan hasad, baik ucapan jelek maupun perbuatan jelek, mesti ia menekan dirinya untuk tidak melakukan hasad itu. Jadi harus melakukan sebaliknya gitu ya. Jadi obat hasad ini ya, ini bermanfaat sekali ya, yaitu bermanfaat. Kita harus melakukan yang sebaliknya ya. Apa bermanfaatnya? Yaitu hanya saja rasanya sangat pahit ya. Turun. Hilap ya. Dirasakan hati. Akan tetapi bermanfaat dalam obat adalah pahitnya ya. Itulah obat ya. Biasanya yang bermanfaat itu pahitnya ya. Walaupun rasa pahit ya. Maka barang siapa yang tidak sabar atas pahitnya obat, ia tidak akan merasakan manisnya sembuh. Demikian itu pembahasan hasad ya. Barakallahu fikum.